Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Praktikum Lembaga Keuangan Syariah, Ibu Dian Febriani MESY, dan teman-teman kelas SD yang saya banggakan. Baik, langsung saja saya selaku moderator kelompok 11, saya akan memimpin diskusi pada siang hari ini, yaitu kelompok saya akan membahas tentang dan mengenai perusahaan dana pensiun. Saya izinkan mengenalkan kelompok saya Pina Salsabila Asja sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Rizky Faizal Firmansyah, dan yang ketiga itu ada Lainu Parain. Baiklah, langsung saja. Untuk sebelum mulai diskusi pada yang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sesi penyajian materi. Untuk penyajian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Pina Salsabila Asja, yaitu perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan suatu perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian yaitu artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini penyelenggaraan suatu program pensiun yang bersifat sukarela. Artinya, didasarkan pada asas kebebasan. Walaupun program pensiun bersifat sukarela, artinya hak penerimaan manfaat harus dijamin, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada seseorang yang sudah memasuki usia lanjut. Selanjutnya dalam hal ini juga dijelaskan ada disebut dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah berkembang pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini menunjukkan lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, dan belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dan fungsi dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelolaan pensiun dapat dijelaskan dalam berikut ini. Yang pertama yaitu perusahaan. Dalam perusahaan yaitu ada yang pertama kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua yaitu loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketiga yaitu kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha dan mendapatkan karyawan yang berkualitas dalam profesional
dalam pasaran tenaga kerja. Yang D yaitu memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan. Yang E yaitu agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap memiliki hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. Yang F yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua yaitu ada peserta. Ya, di antara peserta yaitu yang pertama ada rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang. Yang B yaitu kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau usia lanjut. Yang ketiga yaitu ada penyelenggaraan dana pensiun, yaitu diantara lain yang A mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, yang B yaitu turut membantu dan mendukung program pemerintahan, yang C yaitu sebagai bukti sosial terhadap para peserta. Pun fungsi dari dana pensiun bagi para peserta yaitu diantara lain yang pertama asuransi, yaitu peserta meninggalkan dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua itu tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh para karyawan dapat dilihat setiap bulannya sebagai tabungan dari para pesertanya. Yang ketiga yaitu pensiun, yaitu seluruh himpunan peserta dan iuran memberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup dan jika ia menjadi duda atau janda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu untuk pemateri yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh saudara Rizky Faizal Firmansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme pengolahan dana pensiun dan jenis program pensiun. Mekanisme pengolahan dana pensiun ini dalam Kamus Bahasa Indonesia, definisi dari mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi. Pengelolaan adalah jumlah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jadi, pengertian dari mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah, cara kerja suatu organisasi dalam pengurusan atau penyelenggaraan sejumlah uang yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran hak karyawan di saat karyawan telah berhenti bekerja atau pensiun berdasarkan prinsip syariah. Islam juga mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan hari tua sebaik mungkin. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang mana hari esok merupakan suatu hal yang tidak pasti. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana kehidupan yang akan datang, apakah sejahtera ataupun sebaliknya atau sengsara. Karena dana pensiun ini merupakan suatu program yang sangat penting sebagai upaya kesejahteraan di hari tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berarti, tidaklah termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati orang yang berusia lanjut dan tidak menyayangi anak-anak. Hadis riwayat Ahmad. Baik, lanjut jenis program pensiun. Secara garis besar, dana untuk masa pensiun terbagi menjadi dua kategori, yakni berdasarkan program dan berdasarkan penyelenggara. Dana pensiun berdasarkan program ini berdasarkan dana untuk masa pensiun dibagi menjadi dua jenis, yakni dana pensiun manfaat pasti dan dana pensiun iuran pasti. Manfaat pasti ini adalah program pensiun yang manfaatnya didapatkan melalui perusahaan tempat Anda bekerja. Dana ini berasal dari potongan gaji karyawan saat masih bekerja, ditambah dengan dana dari pemberi kerja. Dana tersebut akan ditambahkan perusahaan dan diinvestasikan dengan cermat. Selanjutnya, dana pensiun iuran pasti.
program investasi yang iurannya ditetapkan lebih dahulu di awal. Kemudian seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibutuhkan pada rekening peserta. Selanjutnya, dana pensiun berdasarkan program menurut aturan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Dana masa pensiun berdasarkan program terbagi menjadi dua jenis, yakni dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yaitu dana yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajibannya terhadap pemberi kerja. Yang DPLK ini dana yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana masa pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan ini yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti PPIP dengan iuran hanya pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Sekian dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Faisal Firmansyah. Untuk selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Alainupar Alin. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya Alainupar Alin dengan NIM 20113141 akan membahas tentang dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK. Dana pensiun ini dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank-bank umum dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, dana pensiun semacam ini disebut dengan dana pensiun lembaga keuangan. Adapun aturan yang mengatur tentang dana pensiun ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk mendirikan dana pensiun lembaga keuangan ini, perusahaan asuransi jiwa ini wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri dengan melampirkan peraturan dana pensiun. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan program iuran pasti. Yang pertama ada pengurus dan dewan pengawas. Pendiri dana pensiun lembaga keuangan bertindak sebagai pengurus dana pensiun lembaga keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri. Pengurus juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya. Sedangkan Dewan Komisaris atau yang setara dengan itu dari dana pensiun bertindak sebagai dewan pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi dana pensiun. Selanjutnya yang kedua ada peserta dan iuran peserta. Adapun kepesertaan dalam dana pensiun lembaga keuangan terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Biasanya besaran iuran ini maksimum peserta ditetapkan Menteri. Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta ini. Apabila ada, maka ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada dana pensiun lembaga keuangan. Apabila dalam hal ini peserta meninggal dunia, maka peserta ini menjadi jatuh kepada ahli warisnya.
Dengan adanya dana pensiun ini, lembaga keuangan membuka peluang bagi pekerja mandiri yang tidak terikat secara tetap kepada satu perusahaan pemberi kerja untuk mendapatkan manfaat dari dana pensiun di hari tuanya. Selanjutnya ada pembahasan tentang potret industri dana pensiun di Indonesia. Jadi tujuan perusahaan mengelola dana pensiun ini agar karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dan tidak mudah pindah ke perusahaan lain. Konsep dari dasar dana pensiun ini, sebuah lembaga yang berbadan hukum yang mengelola program pensiun untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. Misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Yang pertama, ada industri dana pensiun di Indonesia. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, selanjutnya disebut dengan UU Dana Pensiun. Industri dana pensiun tersebut tumbuh dan menunjukkan perannya dalam perekonomian di Indonesia. Pada masa kondisi makroekonomi yang penuh dengan ketidakpastian, industri dana pensiun memerlukan pengembangan strategi bisnis untuk dapat keluar dari pertumbuhan bisnis yang stagnan. Selanjutnya ada perjalanan 2 dekade dana pensiun. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menandai lahirnya industri dana pensiun 20 tahun setelah 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan pertumbuhan industri keuangan lainnya seperti perbankan, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan. Keberadaan industri dana pensiun ini memang belum terasa signifikan di dalam perekonomian nasional. Dalam 2 tahun masa 2 tahun itu bukan masa yang singkat. Selama kurun waktu tersebut telah banyak berkembang dan perubahan yang terjadi di dalam perkembangan industri dana pensiun. Jadi sebelum Undang-Undang Pensiun itu disahkan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka upaya mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan. Selanjutnya, secara kelembagaan sebelum tahun 1992 ini dana pensiun ini bernama Yayasan Dana Pensiun. Lembaga ini dibentuk oleh perusahaan pemberi kerja yang menyelenggarakan suatu program dalam rangka pembayaran uang pensiun bagi karyawan yang memiliki uang pensiun. Jadi lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun ini memberikan jaminan kepada penyelenggaraan program pensiun dalam suatu wadah yang memiliki status badan hukum. Dalam Undang-Undang Dana Pensiun disahkan di tahun 1992. Pengesahan Undang-Undang Dana Pensiun mengharuskan Yayasan Dana Pensiun yang ada untuk segera disesuaikan menjadi badan hukum dana pensiun. Di pertengahan Desember 1992, tercatat 194 yayasan dana pensiun yang mengajukan permohonan untuk disesuaikan kelembagaannya menjadi dana pensiun. Hal ini diterbitkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun adalah mengenai pendirian dana pensiun lembaga keuangan atau biasa disingkat dengan DPLK. DPLK ini memang sengaja diperkenalkan sebagai bentuk alternatif penyediaan program pensiun bagi perusahaan yang tidak mendirikan DPLK. Kini lebih menjadi alternatif
alternatif bagi perusahaan tersebut yang tidak mendirikan DPLK, namun ingin tetap menyediakan program pensiun bagi karyawannya. Pendirian DPLK untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1993. Selanjutnya ada Dana Pensiun Indonesia dan negara lain. Di beberapa negara ini program pensiun ini bersifat wajib dan ada yang tidak. Contohnya yang sukarela itu ada di Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Meski demikian, di negara tersebut program pensiun merupakan program tambahan selain dari program wajib yang sebelumnya telah disediakan oleh negara. Selain itu, keberadaan industri dana pensiun di negara-negara tersebut telah berlangsung cukup lama, sehingga dana pensiun cukup memiliki peran penting dalam perekonomian negara tersebut. Sedangkan di negara Malaysia dan Singapura, itu program dana pensiun ini merupakan program nasional di mana perusahaan dan pekerja diwajibkan untuk mengiur di setiap bulannya dengan besaran iuran yang telah ditentukan. Sementara di Indonesia tersendiri itu, dana pensiun ini masih bersifat sukarela. Hingga 20 tahun setelah diterbitkannya Undang-Undang Dana Pensiun, jumlah pekerja yang tercatat memiliki program pensiun di Indonesia tuh baru sekitar 5% dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Satu hal yang pasti, upaya pengembangannya industri dana pensiun masih menjadi tugas besar pemerintah yang perlu mendapatkan dukungan kita semua. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alainu Paralin yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Baik teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi tentang perusahaan dana pensiun dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan ataupun penyajian materinya masih kurang karena kita semua masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.